Recording. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juang Lamar dengan NIM 114240150 dari Praktikum Geoteknologi Lingkungan Blok J. Di sini saya akan membuat video cara membuat pemodelan kestabilan lereng pada acara ke-6 Praktikum Geoteknologi Lingkungan. Untuk yang pertama sendiri kita memilih pen atau F10 untuk menyesuaikan gridnya. Lalu kita masuk ke view, lalu pilih grid, masuk ke grid. Lalu untuk stylenya sendiri kita milih yang tengah ini. Jangan lupa checklist show atau F7 ini. Lalu kita oke. Lalu masuk untuk pembuatan dimensinya sendiri. Untuk dimensi lerengnya kita menggunakan data hasil pengukuran pada saat lapangan. Untuk penguploadannya kita pada titik pertemuan koordinat 0. Yang pertama kita akan menggambar tinggi lereng. Untuk memudahkannya sendiri kita memilih di bagian pojok kanan ini. Jangan lupa sebelum memasukkan data kita milih polar coordinates. Lalu kita memasukkan data. Untuk data tinggi lereng pada blok C sendiri mendapatkan hasil 8,45. Jangan lupa di setiap angka desimal untuk aplikasi slide sendiri menggunakan titik. Lalu untuk sudutnya sendiri karena kita menggambar ketinggian lereng, untuk sudutnya pasti 90 derajat. Untuk penulisannya di pojok kanan bawah sendiri kita tekan koma lalu masukkan sudutnya tersebut, lalu kita enter. Setelah itu kita membuat bagian atas lereng. Untuk ukurannya sendiri sesuai kesepakatan pada blok masing-masing. Untuk blok C sendiri kesepakatannya yaitu 4 meter. Karena itu dengan oke. Setelah itu kita akan menggambar panjang lerengnya, yaitu untuk data panjang lereng yang dihasilkan yaitu 14,6. Nah, untuk sudutnya sendiri pada saat pengukuran mendapatkan sudutnya sebesar 36 derajat. Namun pada pembuatan panjang lereng sendiri untuk sudutnya ada rumusnya, yaitu 360 derajat dikurangi besarnya sudut yang didapatkan. Setelah diperhitungkan, sudutnya mendapatkan sebesar 324. Jangan lupa kita ulang, lalu kita enter. Setelah itu untuk bagian bawahnya kita langsung tarik garis saja, dimaksimalkan untuk sudutnya 0 derajat. Oke. Lalu kita masuk ke external boundary. Untuk penguploadannya sendiri kita mengupload di titik-titik terluar pada keseluruhan lereng. Oke. Setelah itu kita masuk ke analisis, kita masuk ke project setting, kita pilih yang sebelumnya right to left menjadi left to right. Setelah itu kita masuk ke method, yaitu kita milih metode ordinary atau Wellenius, karena pada acara kali ini kita menggunakan metode Wellenius. Lalu kita oke saja. Setelah itu kita pilih focus search point, kita plotkan pada bagian titik bawah pada lereng. Lalu kita masuk ke boundaries, kita masuk ke add material boundary. Nah, untuk penguploadannya sama seperti tadi,
kita uploadkan ke luar layering tersebut. Oke. Setelah itu kita hilangkan angka measure tadi, karena measure tadi hanya mempermudah kita saat pembuatan dimensi lerengnya. Setelah itu kita masuk ke Surfax, kita pilih auto grid. Oke. Setelah itu langsung kita oke saja. Pada bagian kotak ini kita klik kanan, kita masuk ke display option. Lalu kita checklist yang show grid points on search grid. Lalu kita oke saja. Setelah itu kita masuk ke properties, masuk ke defense material. Nah, untuk mengisinya, namanya sendiri kita mengisi jenis tanah yang kita dapat. Untuk jenis tanahnya sendiri yaitu latosol. Kita ketik latosol. Nah, untuk colornya sendiri yaitu coklat. Nah, unit weight ini adalah berat jenis tanahnya yang datanya pada cara sebelumnya, yaitu berat jenisnya didapatkan sebesar 20,161. Nah, terus cohesion atau kohesi ini didapatkan pada cara 5 kemarin, yaitu sebesar 27,483. Nah, untuk P-nya sendiri yaitu geser sudut dalam, itu yang didapatkan sebesar 32,17. Lalu kita oke saja. Oke, untuk mengeceknya sendiri kita dapat untuk keterangan pada lerengnya, kita bisa klik kanan, kita milih asin material, lalu kita pilih latosol. Setelah itu kita masuk ke analisis, lalu kita compute untuk nge-save dasar lereng ini. Kita save. Setelah itu kita masuk ke analisis lagi, kita masuk ke interpret. Nah, setelah itu kita pilih minimum surface, terus kita pilih ke show slice. Nah, itu pada tabel safety factor sendiri kita klik kanan, pilih legend location, yaitu dipilih yang bottom right. Setelah itu kita pilih pada bagian material properties table, kita klik saja, kita masukkan di bagian-bagian yang kosong. Lalu kita klik kanan, kita masuk ke format tool, lalu pada bagian ini kita pilih yang tengah, pada yang horizontal tengah, vertikal yang tengah. Lalu kita masuk ke edit table,
kita teksnya ganti Times New Roman. Oke. Untuk ukurannya tetapkan 9 saja. Oke. Kita apply. Nice. Lalu kita oke. Nah, langsung kita sesuaikan saja di tempat yang kosong. Nah, jadi untuk pemodelan lereng pada kali ini sudah selesai. Lalu kita akan mengesave-nya. Lalu kita pilih export. Kita export image. Lalu kita save saja hasil dari pemodelan lereng tersebut. Sudah save. Nah, sekian pemodelan slide pada video kali ini sudah selesai. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Davin. Stop.